Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Safitri Dewi dengan NIM 2248201143 kelas 6C Farmasi. Di sini saya akan presentasikan dengan berjudul materinya teknologi bahan alam. Materi 1, pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan istilahnya taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani yaitu taksi, yang berarti pengaturan, dan nomia, itu distribusi atau metode. Jadi taksonomi itu adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan, hewan, yang mikroorganisme itu di dunia. Langkah-langkah pemilihan bahan sebagai berikut. Pertama itu ada seleksi spesies, kedua seleksi usia, ketiga seleksi bagian tubuh, keempat seleksi lokasi dan musim. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Pertama musim, kedua kadar air, ketiga intensitas paparan sinar matahari, keempat kondisi tanah, pH, alkali nilai, keberadaan senyawa mikro, dan mineral lainnya mikroorganisme. Di sini pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Pertama, pengalaman penggunaan turun-temurun, kedua pengujian atau screening. Pemilihan bahan alam. Pertama, pengumpulan, kedua sortasi, ketiga pencucian, keempat perajangan, kelima pengeringan, keenam sortasi kering, ketujuh pemeriksaan mutu, dan kedelapan penyimpanan simpel siap. Dan ini adalah gambar pencucian dan pengeringan. Selanjutnya, pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja dari tanaman seperti daun, batang, akar, umbi, kulit batang, bunga, buah, dan bagian lainnya yang disesuaikan pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, tanaman lain, ataupun debu yang mungkin mengandung mineral tertentu. Sumber bahan baku itu biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, hasilnya itu budidaya. Materi kedua itu penyiapan bahan. Pertama, sortasi basah, yang dilakukan untuk memisahkan cemaran kotoran dan bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Kedua, pencucian dilakukan dengan air bersih seperti sumur, pam, ataupun air dari matahari. Ketiga, perajangan, yang simplisia ini dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, maupun penggilingan. Selanjutnya, pengeringan, yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab pada suhu yang dingin. Ini ada sinar matahari, kering angin, oven microwave, freezer dingin. Pengecilan ukuran menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar. Selanjutnya, pengepakan di mana bisa menggunakan pembungkus yang kedap suara, dan ini adalah pengepakan dengan dibungkusnya. Selanjutnya, penyimpanan bahan. Penyimpanan disimpan dengan suhu ruang dan tata letak yang harus serapi mungkin. Selanjutnya, materi ketiga yaitu adalah ekstraksi. Definisinya adalah mengambil senyawa-senyawa metabolis sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Kedua, klasifikasi ekstrak secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Yang ini bentuk larutannya. Selanjutnya itu ada prinsip yang dimana merusak dinding sel dari jaringan serta masuk ke dalam sel-sel pelarut yang akan melarutkan senyawa metabolit atau senyawa metabolit yang terlalu dikeluarkan dan dipisahkan dari bahan ataupun di biomasa penghasilnya. Selanjutnya metode ini pertama ada maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokletasi, ekstraksi dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Selanjutnya ada gambar maserasi. Yang ini maserasi ini ada gambarnya layar labu atau labu fermentasi yang dilakukan dengan merendam. Untuk perkolasi itu digunakan dengan perkolator. Alat soklet untuk reflux menggunakan alat soklet. Selanjutnya ini ada alat ultrasonik menggunakan alat ultrasonik book, microwave menggunakan MIAI, sokletasi menggunakan soklet ekstraktor dengan tekanan. Ini alatnya untuk tekanan menggunakan ACI. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Dengan saya Nofisa Fitri Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.